Iya. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Sini, Mas. Mau mas aja. Masuk. Mulai, Mas. Cek. Cek. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'd. Ibu-ibu, ummahat, saudari-saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas, jelas ya, Mas? Jelas ya. Pada kesempatan sore hari ini di waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah kita akan mencoba membahas dosa besar berikutnya, yaitu tentang riba. Untuk pertemuan yang lalu kita membahas dosa ghibah. Sekarang kita akan menyampaikan dosa besar berikutnya, yaitu tentang bahaya riba. Riba ini bahasa wahyu, bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW, bahasa syar'i. Tetapi hari ini banyak manusia yang membuat samar, banyak maksiat-maksiat yang terkadang dikasih nama yang lain. Nabi SAW bersabda, yusammuna bi ghairi ismiha. Banyak orang yang dia memberi maksiat dengan nama yang bukan sebenarnya. Contoh seperti riba, dikasih nama bunga, atau yang lain mungkin takzir atau penalti atau denda, atau mungkin interest, keuntungan, atau yang lain. Ada orang yang dia nyebut suap dengan pelicin misalkan, kemudian syirik dibungkus dengan tawasul misalkan, kemudian demo diganti dengan pawai misalkan, khamr diganti dengan minuman kebugaran misalkan, kafir diganti dengan non muslim misalkan, neraka ya surga ya non neraka, neraka non surga, LGBT diganti dengan kaum pelangi misalkan, cerita palsu diganti dengan fiksi, pezina diganti dengan PSK. Jadi banyak nama-nama maksiat yang diganti dengan merek-merek yang menjadi samar, sehingga manusia itu tidak lari dengan maksiat tersebut. Padahal Nabi SAW ketika nyebut maksiat itu dengan vulgar. Pezina ya pezina, pelacur ya pelacur, khamr ya khamr, judi ya judi.
riba ya riba, syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah, agar manusia lari menjauh. Agar manusia lari menjauh. Bahkan sebagian maksiat terkadang dibungkus dengan kertas kado. Isinya sampah tapi dibungkus dengan kertas kado. Isinya racun tapi dikasih merek madu, sehingga banyak manusia yang tertipu. Namanya diperhalus. Baik, jadi riba itu bahasa wahyu, bahasa syar'i. Sekarang kita lihat definisi riba. Riba secara bahasa artinya tumbuh atau bertambah. Contoh kata riba di Al-Quran seperti di surat Al-Haqqah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Mereka bermaksiat kepada utusan Allah, kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka azab siksaan yang bertambah-tambah. Akhzatar rabiyah. Mereka disiksa dengan siksaan yang bertambah-tambah. Jadi secara bahasa riba artinya bertambah. Dan secara umum manusia suka tambahan. Dia suka tambahan umur, tambah anak, tambah rezeki, tambah pangkat, tambah ilmu, tambah cucu, tambah gaji, tambah penghasilan, tambah istri, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat riba secara istilah. Ziyadatun makhsusatun li ahadil aqdaini bila iwadin. Itu tambahan khusus untuk salah satu dari dua orang yang melakukan akad tanpa adanya penyeimbang. Tambahan khusus untuk salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi atau akad tanpa adanya penyeimbang. Contoh, si fulan dia misalkan utang 1 juta kepada B, utang 1 juta kepada B. Bulan depan ketika A ini melunasi, melunasi, maka dia melunasinya 1 juta, 1 juta, 2 misalkan 1.200.000. Berarti B, A utang sama B, berarti B menerima 1.200.000. Dia ngutangi A 1 juta, bulan depan dia menerima 1.200.000. Berarti 1 juta tambah titik-titik sama dengan 1.200.000. 1 juta plus titik-titik sama dengan 1.200.000. Titik-titiknya ini kan nggak ada penyeimbang. B di rumah liha-liha, nongkrong, santai-santai, tiba-tiba duitnya tambah. Berarti tidak ada penyeimbang. Inilah namanya riba. Jelas nggih? Sekarang contoh, si fulan dia punya uang 1 juta, kemudian dia kulaan baju, misalkan dapat 10 baju, satu baju harganya 100.000, kemudian dijual satu baju dijual 150.000, habis. Berarti dia mendapatkan duit berapa, Bu? 1.500.000 nggih. Dia punya uang 1 juta, kemudian dipakai untuk kulaan dijual lagi, kulaan baju dijual lagi, dia mendapatkan uang 1.500.000. Berarti 1 juta plus apa, Bu? 1 juta plus titik-titik sama dengan 1.500.000. Titik-titiknya ini apa, Bu? Kulaan, usaha, kemudian menawarkan, tentu dia mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran, waktu, bisnis, usaha. Nah, ini boleh, karena di situ ada penyeimbang. 1 juta plus dagang, bisnis, jualan, kulaan, mungkin dia kehujanan, kepanasan, bla 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 bla, akhirnya menjadi 1.500.000. Ini boleh, halal, karena ada penyeimbang. 200 yang pertama tadi haram meskipun sedikit, 500 yang kedua hukumnya halal meskipun banyak.
Jenengan pilih mana Bu? Sedikit haram, banyak halal. Pilih mana Bu? Ya, jelas, gitu. Jelas sih. Banyak halal gitu, daripada sedikit haram. Contoh yang lain seperti A dia punya uang 1 miliar. Dia punya uang 1 miliar. Bulan Januari ditaruh di bank. Misalkan ya. Kata pihak bank, setiap bulan Ibu panjenengan dapat keuntungan bunga. Misalkan keuntungan 1 juta flat. Selama uangnya belum diambil, setiap bulan dapat untung 1 juta. Jelas Bu? Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, setahun dia. Berarti uangnya bertambah berapa Bu? 12 juta. Jelas sih? Tambah 12 juta. Ini 1M plus titik-titik menjadi 1M lebih 12 juta. Boleh nggak Bu seperti ini Bu? Tidak boleh, karena tidak ada penyeimbang. Titik-titik ini apa? Si A di rumah santai-santai, tidur-tidur, dia santai-santai, leha-leha, nggak kerja, nggak apa. Tiba-tiba duitnya mana? Setahun 12 juta. Ini hukumnya haram. Sekarang si Fulan, dia punya uang 1 miliar. Si Fulan punya uang 1 miliar. Kemudian dia pakai untuk membeli rumah seharga 1 miliar. Kemudian setelah punya rumah ini disewakan setahun 24 juta. Misalnya nggih, setahun 24 juta. Berarti uangnya dia dapat untung 24 juta, Bu nggih. Boleh nggak Bu seperti ini, Bu? Boleh. Besar tapi halal. Meskipun besar dan halal gitu. Tadi 12 juta pertama haram, sedikit tapi haram. Kalau yang ini besar dan halal gitu. Jenengan pilih mana Bu? Sedikit haram atau besar halal? Besar halal gitu. Karena ada penyeimbang. Dia menyewakan rumah. Ini definisi riba secara istilah gitu. Sekarang yang kedua adalah hukum riba. Ijma ulama, riba hukumnya haram, termasuk dosa besar, tapi pelakunya tidak sampai kafir. Jadi masih muslim. Orang yang makan riba itu masih muslim, masih mukmin, masih saudara kita. Artinya kalau mereka meninggal dunia, ya jenazahnya kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita doakan. Mereka masih muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan kata Al-Mawardi, innallaha ma ahallaz zina walar riba fi syari'atin qad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menghalalkan zina dan riba dalam semua syariat semua nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad itu zina dan riba belum pernah halal, Bu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad, seluruh nabi 124.000, seluruh rasul 313, semuanya mengharamkan riba. Jadi riba belum pernah halal. Seluruh nabi mengharamkan riba. Karena gini terkadang ada sebagian syariat Bu yang dulu haram sekarang halal, ada terkadang. Dulu halal sekarang haram, terkadang ada. Contoh, ada syariat yang dulu itu dilarang, sekarang boleh. Apa contohnya Bu? Dulu dilarang. Di awal-awal Islam syariat ini dulu dilarang, sekarang diizinkan. Seperti misalkan berziarah kubur. Itu dulu dilarang di awal-awal Islam. Tetapi akhirnya diizinkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dulu dilarang, sekarang boleh. Ada sebagian syariat yang dulunya boleh, sekarang dilarang. Ini banyak. Contohnya seperti khomer. Khomer itu dulu boleh, dulu.
Dulunya itu halal, boleh dulu. Lalu kemudian diharamkan. Contoh yang kedua seperti nikah mut'ah, kawin kontrak, Bu. Itu dulu boleh. Nikah mut'ah itu dulu boleh. Ketika selesai perang Khaybar diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang lain seperti daging keledai jinak. Agak maju Bu, agak maju Bu, agak maju. Oke. Maju Bu, maju. Baik, kita teruskan ya. Daging keledai jinak itu dulu halal Bu, dulu. Tapi sekarang haram. Sekarang haram. Yang boleh itu keledai liar. Jadi keledai liar sekarang masih halal, tapi keledai jinak itu sekarang sudah haram. Kemudian maaf dulu di awal-awal Islam, kalau ada seorang suami yang dia menggauli istrinya, kemudian tidak keluar air mani, itu tidak wajib mandi. Dulu tapi dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang ada seorang suami yang dia menggauli istrinya, baik keluar sperma atau tidak keluar mani, maka tetap wajib mandi. Ini contoh contoh. Ini diantara contoh-contoh yang ada syariat yang dulu itu dibolehkan, sekarang dilarang. Nah, untuk riba itu dari dulu sampai sekarang haram. Jadi belum pernah Allah menghalalkan riba, ibu-ibu. Maka kita wajib meyakini riba itu haram. Kita wajib meyakini riba itu haram. Meskipun mungkin di antara kita masih ada yang makan riba barangkali. Mungkin kita masih punya KPR rumah barangkali punya leasing motor belum habis, belum selesai. Mungkin kita masih makan riba barangkali tapi kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa riba itu haram. Dan ini Bu langkah pertama, langkah awal untuk mudah meninggalkan maksiat, langkah awal, langkah pertama untuk gampang meninggalkan maksiat adalah meyakini maksiat itu jelek, sesuatu itu buruk. Kita ulangi, langkah awal, langkah pertama untuk meninggalkan sesuatu biar gampang, yakini sesuatu itu buruk. Contoh, orang kalau dia ingin meninggalkan rokok, kok meyakini rokok itu baik, sulit. Langkah awal untuk meninggalkan rokok adalah yakini rokok itu buruk, rokok itu jelek, rokok itu bahaya maldorot. Kalau dia meyakini rokok itu nggak apa-apa, rokok itu baik, rokok itu cuman makruh, sulit untuk meninggalkan. Maka langkah pertama yakini rokok itu buruk. Dan sama dengan ada orang yang ingin meninggalkan bid'ah. Kalau dia meyakini ada bid'ah hasanah, sulit. Tapi kalau dia meyakini semua bid'ah buruk kan nanti gampang. Tapi kalau dia meyakini ini kan bid'ah hasanah mas, ini kan bid'ah hasanah mas, ini kan bid'ah hasanah, sulit akhirnya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua bid'ah itu buruk. Kalau dia meyakini ada bid'ah hasanah sulit. Jadi cara mudah, langkah pertama untuk meninggalkan bid'ah adalah meyakini bid'ah itu semuanya buruk. Sekarang kembali ke riba. Langkah pertama untuk mudah meninggalkan riba adalah yakini riba itu haram, riba itu buruk, riba itu maldorot, riba itu jelek. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Orang yang makan riba tidak kafir. Tapi kalau dia meyakini riba itu halal, maka bisa kafir. Kita ulangi, orang yang makan riba itu tidak kafir. Tapi kalau dia meyakini riba itu halal, ini bisa kafir Bu. Ini namanya istihlal. Kafir istihlal. Kafir karena istihlal, yaitu
Allah mengatakan haram, dia mengatakan halal. Ini namanya membangkang. Membangkang ini pelakunya bisa kafir. Ada wanita tidak berjilbab, Bu, apakah kafir? Kafir enggak, Bu? Tidak. Kapan kafir? Kalau dia kalau dia mengharamkan jilbab. Jilbab tidak wajib, ini bisa kafir. Tapi kalau dia tidak berjilbab karena males, karena malu, karena nggak enak, ini tidak kafir. Tapi kalau dia meyakini jilbab tidak wajib, jilbab bukan bagian dari syariat Islam, ini bisa kafir. Baik, di zaman Imam Malik ini ada satu cerita kisah, ada kisah nih. Di zaman Imam Malik ada si Fulan. Si Fulan ini dia melihat si Alan. Si Fulan melihat si Alan sedang mabuk. Si Alan ini minum khamr, minum ya mungkin semacam congyang ya, minum khamr, minuman keras sampai teler, mabuk, Bu. Sempoyongan ngeten, sempoyongan, akalnya hilang, gendeng gak waras. Si Alan ini dia menggayo-gayo rembulan. Diperhatikan sama si Fulan. Dia tuh heran, kok ada ya minuman sejelek itu. Dia minum minuman itu kok sampai akalnya hilang. Akalnya tertutup, gendeng, Bu, nggak waras. Sempoyongan ngeten. Namanya orang mabuk gitu. Akhirnya si Fulan ini dia bersumpah. Wallahi imro'ati talikun in kana yadkhulu jawfi bani adam asyaddu minal khomri. Kata si Fulan ini ketika melihat si Alan tadi mabuk sempoyongan, maka dia mengucapkan, demi Allah, kata dia, demi Allah istriku tertalak, tercerai, istriku tercerai. Kalau seandainya ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut anak Adam lebih buruk daripada khamr. Jadi dia mengatakan, demi Allah istriku tertalak kalau ada makanan atau minuman yang lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat daripada khamr. Karena dia melihat tadi khamr kok seperti itu ya, membuat orang gendeng, Bu. Setelah mengucapkan seperti ini dia bingung, apakah istrinya itu tertalak, betul, Bu? Akhirnya dia mendatangi Imam Malik dan dia bertanya. Kata Imam Malik, irji hatta anzura fi mas'alatik, pergi pulang dulu, aku tak mempelajari masalah kamu, apakah istrimu tertalak atau tidak. Ini perkara besar, Bu. Akhirnya berhari-hari Imam Malik ini merenung, belajar dari Al-Fatihah sampai Anas dipelajari. Semua kitab-kitab hadis dibuka, dipelajari, Bu. Apa ada makanan yang lebih buruk, lebih jelek daripada khamr? Betul, Bu. Kemudian setelah beberapa hari, maka Fulan tadi datang ke Imam Malik menunggu jawaban. Kata Imam Malik, imro'atuka tolikun, inni tasaffahtu kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam ara syai'an asyaddu minar riba. Kata Imam Malik, wahai Fulan, istrimu tertalak ternyata, Bu. Kenapa? Aku sudah menelaah, mempelajari, merenungi, membuka semua ayat-ayat Allah, 30 juz saya pelajari, kitab-kitab hadis saya pelajari, ternyata ada makanan yang lebih buruk daripada khamr. Apa itu? Riba, Bu. Jelas ya, ternyata kata Imam Malik, khamr sama riba itu lebih buruk, lebih jelek riba. Maka istrinya tertalak. Bu, baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba ini makanan atau sesuatu yang sangat buruk
Tapi hari ini banyak manusia kaum muslimin yang menganggap remeh riba. Siapa di antara kita yang tidak pernah terkena debu riba? Mungkin hampir-hampir tidak ada, nggih. Sebagian kita mungkin tanahnya riba, mobilnya riba, baskomnya kadang riba, HP-nya riba, motornya, kendaraan, ini mengerikan, nggih. Propertinya nggih, riba, nggih. Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Ini seorang sahabat. Beliau ini alumni perang Badar, Bu. Alumni perang Badar, peserta perang Badar. Zaid bin Arqam ini pernah menghalalkan riba fadl. Maka kata Aisyah, wahai Zaid, kalau kamu tidak bertaubat, maka pahala kamu jihad bersama Nabi ketika perang Badar akan hangus gugur. Gara-gara dia menghalalkan riba fadl. Ini ibu-ibu. Nanti kita sampaikan macam-macam riba insyaallah taala. Baik. Sekarang Bu, bahaya buruk riba. Bahaya buruk dosa riba. Dosa riba ini membahayakan pelakunya di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, dan di alam akhirat. Yang pertama di dunia, bahaya mengkonsumsi makan atau mengkonsumsi harta riba. Yang pertama di dunia, yaitu hartanya akan dimusnahkan, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan, membinasakan harta riba. Yamhaqullahu ar-riba. Di sini Allah menggunakan kata yamhaqu. Yamhaqu itu apa ya, Bu? Binasa, hancur, lenyap, hilang, rusak, musnah, tapi pelan-pelan. Makanya dikatakan mahaqol komar. Rembulan itu dia tenggelam. Rembulan itu ketika tenggelam itu langsung hilang apa pelan-pelan, Bu? Pelan-pelan, ya, pelan-pelan dia. Ketika dia purnama, nanti kan dia mengecil, akhirnya hilang tuntas. Nah, itulah harta riba. Cara Allah menghilangkan harta riba itu pelan-pelan, tidak kontan, tidak seketika, sehingga banyak orang yang dia tidak sadar. Bahkan ada subhat di tengah-tengah masyarakat, Bu nggih. Mboten muat, Bu. Nek mboten muat maju mawon. Masake Mas, ibune jenengan ngangkati kursi, Mas. Ibune jenengan ngangkati kursi ya lho, ora kampur. Bon. Baik, Bu, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada subhat ibu-ibu, ada subhat ibu-ibu. Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, orang kalau makan riba itu hartanya dibinasakan, hartanya dihancurkan. Saya punya tetangga, dua-duanya itu penghasilannya, gajinya dari harta riba. Misalkan nggih, suaminya kepala cabang, misalkan Ibu, kepala cabang bank konven misalkan. Istrinya juga kepala cabang di KPR misalkan. Intinya suami istri ini 100% dua-duanya hartanya murni riba, murni haram. Tapi faktanya Pak, realitanya nggih nyatane iku lho, nyatane dua-duanya ya rumah tangganya tentrem, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Nyatane anak-anaknya malah neng pondok, apal Quran kabeh Pak. Misalkan nggih. Anaknya 5 iki lho, hafid lho, hafizah lho. Keluargane nyatane ya bahagia, guyang-guyu, tentrem, sehat, ra tau lara. Gimana, Bu? Rezekinya yo lancar, mesam-mesem gitu, karirnya naik terus, rumah tangganya adem ayem. Katanya kalau gajinya riba, hartanya harta riba akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi
subhat di tengah-tengah masyarakat ibu-ibu. Bahkan suaminya itu ketua takmir loh, malah dia khutbah Jumat kadang. Terhormat di masyarakat juga terhormat, dia diajeni loh misalkan Bu nggih. Maka Bu, untuk menjawab subhat ini Bu nggih, yang pertama Bu nggih, yang pertama, hidup itu tidak hanya sekali, ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Bisa jadi dia di dunia guyang-guyu mesam-mesem, rumah tangganya tentrem, tapi ingat ada kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat. Yang kedua ibu-ibu, ingat nggih, Allah Subhanahu wa taala itu ketika mensikapi pelaku maksiat itu ada 3 macam. Allah mensikapi pelaku dosa, pelaku maksiat itu ada 3 macam. Yang pertama, contoh si A. Si A dari usia 20 tahun dia maksiat terus Bu. Sampai usia 60 tahun. Ketika usianya 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah dan taufik. Akhirnya dia tersadar, akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiatnya itu, akhirnya dia mati dalam kondisi dosanya sudah bersih. Berarti dia mati husnul khotimah. Ini akhirnya dia masuk surga, ini termasuk rahmat Allah. Yang kedua, tadi kan si A. Yang kedua si B. Si B dari usia 20 tahun sampai usia 60 tahun maksiat, sing nyolong, sing khamar, sing judi, sing riba, semuanya maksiat, ngerampok, begal, maling, zina, korupsi, macam-macam nggih. Semua maksiat dilakoni Bu. Sampai usia 60 tahun. Ketika di usia 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberi dia ujian kehidupan. Dia diuji dengan musibah dan bencana. Misalkan contoh, Allah Subhanahu wa taala menguji hartanya. Di usia tuanya dia, hartanya habis. Mungkin dia ditipu, mungkin dia bangkrut, mungkin kebakaran, hartanya ludes. Atau dia diuji dengan fisik. Mungkin dia stroke, mungkin dia kecelakaan, akhirnya sikile protol, misalnya mungkin, misalkan nggih. Atau mungkin dia jantungan, paru-paru, fisik lah. Tapi dia sabar. Tadi hartanya habis, sabar dia. Fisiknya cacat, rusak, protol, sabar dia. Atau dia diuji dengan keluarganya. Misalkan istrinya selingkuh, minta cerai misalkan. Anak-anaknya bandel, nakal, kurang ajar, kandhanane angel misalnya begini, berengkeli. Tapi dia sabar. Atau dia diuji dengan tetangganya, kanan kirinya jahat, tapi dia sabar. Intinya di usia tuanya Allah memberi ujian, musibah, balak, bencana berturut-turut, bertubi-tubi. Tapi dia sabar. Sabar. Dengan sabarnya ini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya dia masa lalu. Akhirnya dia mati dalam kondisi husnul khotimah, akhirnya masuk surga. Apa ini? Rahmat Allah. Yang ketiga, si C. Dari usia 20 tahun sampai usia 60 tahun dia maksiat terus Bu. Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia tidak dikasih hidayah seperti si A yang pertama, juga tidak dikasih musibah dan bencana seperti si B. Justru semakin dia kurang ajar, semakin bermaksiat, semakin sehat, semakin kiyeng, karirnya semakin berkibar, hartanya semakin melimpah, anaknya malah hafal Quran Ibu, istrinya semakin taat misalkan, rezekinya lancar, sehat, ganggas, waras, terhormat di masyarakat. Akhirnya dia maksiat terus, maksiat. Dan rezekinya lancar kok,
karirnya oke, hartanya melimpah, anaknya neng pesantren apal Quran ibu, misalkan. Di puncak-puncaknya dia maksiat, Allah mencabut nyawanya. Berarti dia mati dalam kondisi bermaksiat, belum sempat bertaubat. Akhirnya dia masuk neraka. Kira-kira Bu, jenengan pilih mana Bu? Yang nomor 3 inilah namanya istidraj. Dia nggak sadar. Maka kalau jenengan punya tetangga, gitu Pak, katanya kalau makan riba hidupnya nelongso, nyatanya gitu tanggaku Pak, suami istri itu lo kepala cabang ban konven, dua-duanya riba kabeh, nyatanya ya sehat, nyatanya ya aman tentrem, nyatanya keluarganya bahagia, guyu-guyu mesam-mesem, itu Bu nggih. Dia malah tadi takmir khutbah Jumat terkadang jadi imam barang lu, gitu, terhormat lu, sehat. Bisa jadi orang seperti ini disikapi Allah yang ketiga. Dia dikasih istidraj, dia nggak sadar. Di puncak-puncak maksiat dia, Allah mengambil nyawanya. Akhirnya dia mati dalam kondisi su'ul khotimah, ibu-ibu. Jelas sih? Maka jangan heran. Kayak lupa ratau sholat, nyatanya sehat. Ratau sholat, nyatanya rezekinya lancar, karirnya lancar. Bisa jadi Allah ngasih istidraj kepada dirinya, ibu-ibu. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ibu, di dunia hartanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu. Ya minimal orang yang makan riba itu minimal kalau sholat dia mungkin kurang khusyuk, Bu. Kan ngeten Bu, kan gini Bu. Kalau jenengan melihat tetangga jenengan, mungkin dia makan riba. Tapi kok ketone kok adem ayem, itu kan zahirnya Bu. Kita kan nggak tahu isi hati dia. Mungkin ketika dia sholat nggak khusyuk. Mungkin ketika dia mendapatkan musibah nggak bisa bersabar, ketika dia mendapatkan kenikmatan nggak bisa bersyukur, mungkin dua-duanya tidak diijabah oleh Allah, kita nggak tahu. Mungkin hatinya gersang, kita nggak tahu. Kita kan taunya kan ya sekilas toh, namanya tetangga. Ya sekilas yang tampak zahir, kita nggak tahu batin dia mungkin menjerit, menangis, kita nggak tahu. Jadi jangan tertipu dengan zuhirnya, nggih. Bahkan kata Nabi, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Nabi melaknat, nggih. Nabi melaknat 4 orang. Yang pertama pemakan riba, yang kedua orang yang memberi makan riba alias nasabah. Yang ketiga orang yang mencatat transaksi riba, yang keempat orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. 4-empatnya ini sama, semuanya dikutuk, dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu. Ini di zaman Nabi ya, orang yang makan riba, pemberi makan riba, pencatat dan saksi. Kalau sekarang ya mungkin tambahan Bu, mungkin orang yang membuat aplikasi riba, mungkin, atau orang yang mungkin dia notaris barangkali ya. Atau mungkin juga sama cleaning service, ya, cleaning service di kantor bank ribawi ini sama, karena mereka ta'awun alal itsmi wal udwan, ya, tolong menolong dalam dosa dan maksiat, ya, semuanya haram. Yang kedua, ibu-ibu, di alam barzah, ancaman siksa untuk orang yang makan riba di alam barzah, di alam kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi, dan mimpi Nabi pasti benar, Bu, karena mimpi Nabi itu wahyu. Tidak mungkin mimpi Nabi dicampur dengan bisikan setan. Tidak mungkin mimpi para Nabi itu diganggu setan, nggak mungkin. Maka mimpi Nabi pasti benar. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mimpi nyembeli Ismail, Bu. Wahyu, itu wahyu, Nabi pernah bermimpi melihat orang
yang dia itu berenang di sungai darah. Ada sungai, mungkin sungai atau ya danau ya, dia berenang Bu, berenang di sungai darah itu. Setelah dia menepi, ada orang yang melempari batu sama dia. Lalu dia ke tengah lagi. Lalu dia mungkin kelagepan ya. Lalu dia mau menepi ke pinggir. Ketika sudah mendekati pinggir, ada orang lagi mengambil batu, dilempari batu lagi. Lalu dia menengah lagi. Mungkin dia kelagepan lagi, mau menepi lagi, ada orang lagi dilempari batu, terus seperti itu. Maka kata Nabi, ya Jibril, man haula? Siapa dia? Kata Jibril, walladzi ra'aitahu fin nahri akalur riba. Orang yang kamu lihat itu adalah orang yang suka makan riba. Hadis Al-Bukhari Muslim. Jadi orang yang dia suka makan riba, ibu-ibu, diancam siksa di alam barzah, di alam kubur dengan berenang di sungai darah. Kan mengerikan ya, berenang di sungai darah. Ini berita gaib ibu-ibu ya. Jenengan nggak usah tanya, Pak, ning alam barzah ya apa ono kali. Nah, ini berita gaib ibu-ibu nggih. Ngaten ibu nggih, berita gaib kalau berasal dari Allah dan Rasulnya, kita tidak perlu tanya, langsung diimani saja. Ngaten. Berbeda dengan berita gaib yang sumbernya bukan dari Nabi atau Allah, maka boleh tanya. Contoh, Nabi SAW mengkabarkan Nabi Isa itu masih hidup di langit yang kedua, gitu. Nggak usah tanya. Ini dari Nabi, nggak usah tanya. Loh Pak, nek Nabi Isa masih hidup, terus mangane mangan opo? Kan ekono gak ono warung Padang toh. Nah, ini nggak boleh tanya Bu, karena ini informasi kabar dari Nabi. Berbeda kalau ada kabar gaib yang bukan dari Nabi atau dari Allah, boleh tanya. Contoh Pak, contoh misalkan ada orang yang mengatakan, Mas, wingi toh kiaiku iki lho ditemui sama Nabi Khidir. Nah, ini kan berita gaib nggih, perkara gaib. Maka kita boleh tanya. Oh gitu ya, iya, kemarin Nabi Khidir menemui kiaiku. Nah, kita boleh tanya. Nabi Khidir kan dari Mesir toh Mas. Dari di zaman Nabi sinten Bu, Nabi Musa nggih. Ya terus masuk ke Indonesia itu naik apa? Garuda apa-apa. Terus kesininya pakai visa apa? Visa kunjungan, visa wisata, apa visa kerja. Nah, paspornya paspor apa? Boleh tanya? Boleh. Kenapa Bu? Karena dia memberi informasi pakai akal. Lah kita bantah pakai akal juga. Ini kan informasi wahyu. Kata Nabi, orang yang makan riba akan dihukum dengan cara berenang di sungai darah. Ini kan berita wahyu. Nah, tidak boleh kita bertanya menyangga dengan akal. Tadi, mosok ono kali Pak, nyatanya tak buka ya ono kali. Nah, ini nggak boleh Bu. Berarti wahyu dibantah sama akal. Boleh? Nggak boleh. Karena dalam agama kita, akal itu posisinya di bawah wahyu. Jelas ya? Ini wahyu, Al-Quran, hadis. Ini baru akal ibu-ibu. Tidak boleh akal menyamai wahyu. Sejajar nggak boleh. Apalagi melebihi, nggak boleh. Posisi wahyu, hadis, dan Al-Quran itu harus di atas. Akal itu harus tunduk dengan wahyu. Karena akal itu terbatas. Terbatas. Maka nggak boleh akal disejajarkan dengan wahyu. Apalagi di atasnya, haram, nggak boleh. Kenapa orang yang makan riba itu kok disiksa dengan renang di sungai darah? Karena di dunia dia menjadi lintah darat. Dia suka menghisap darah orang-orang yang miskin, orang-orang yang kecil, rakyat kecil, maka dia disiksa, berenang di sungai darah. Sebagaimana dia suka menghisap darah manusia, Bu, lintah darat, Bu. Yang ketiga di mahsyar.
Orang yang makan riba ketika dia di mahsyar akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang kesurupan, seperti orang yang kesetanan. Mana dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang dia sengaja makan riba, maka nanti di mahsyar dia akan dibangkitkan berdiri seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang kesetanan, ibu-ibu. Bahkan di alam barzah dia akan ditantang perang oleh Allah. Akan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Baqarah 279. Fa illam taf'alu fa dzanu bi harbin minallahi wa rasuli. Barang siapa yang dia tidak berhenti dari makan riba, padahal dia tahu riba itu haram, jelek, buruk, dosa besar, tapi dia masih makan riba, maka dia ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, Bu. Bu, kira-kira Bu nggih, kalau manusia perang melawan Allah, Bu, kira-kira mana Bu? Ini namanya istifham ingkari, Bu. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ngoten nggih, sama dengan anake karo bapake tuwa ndi, Mas? Nah, ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Ngoten Bu nggih. Anake karo bapake tuwa ndi? Nah, ngoten. 1 ton sama 1 kilo. Itu berat mana, Mas? Jelas Bu nggih? Pertanyaan yang tidak butuh dijawab, Bu nggih. Allah Subhanahu wa taala Bu nggih berfirman, Bu, di surat Az-Zumar ayat 67. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah akan menggenggam bumi di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini. Nanti di hari kiamat Allah akan menggulung, melipat langit dengan tangan kanannya. Ini gambaran besarnya Allah Subhanahu wa taala, Bu. Maksud saya itu memberikan pendekatan agar kita tahu besarnya Allah. Nanti di hari kiamat bumi akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, langit akan dilipat, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kertas Bu nggih, saya melipat kertas. Ini namanya melipat tisu ya. Namanya ini matwiyatun, Bu. Ini namanya melipat. Dan nanti di hari kiamat Allah akan melipat langit. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada pertanyaan Bu nggih, makhluk yang paling besar yang sekarang bisa kita lihat apa, Bu? Makhluk yang paling gede yang sekarang bisa kita lihat apa, Bu? Dalam? Langit, Bu, langit, Bu, mboten gajah nggih, langit. Mosok gajah nggih, langit. Jadi langit itu makhluk yang paling gede yang sekarang kita bisa lihat. Pangkalnya, ujungnya mana, tepinya mana, kita nggak tahu. Di sana mungkin ada miliaran bintang, planet, meteor, matahari, rembulan, macam-macam lah. Nah, nanti di hari kiamat akan dilipat oleh Allah. Bumi akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ini saya menggenggam namanya. Saya menggenggam tisu. Jelas nggih? Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya mustahil manusia kok mampu mengalahkan Allah ketika perang, Bu. Cina, Amerika mana dia mau melawan Allah? Yalah, jangankan Allah cuma ngirim virus corona itu loh, Bu. Amerika, Jepang keok nih, Boten. Virus corona yang konon katanya lebih 3 juta lebih kecil daripada biji-bijian. Katanya seperti itu, corona, Bu. Allah belum mengirim virus singa loh. Gitu. Allah belum mengirim virus macan. Allah baru mengirim virus corona, jutaan manusia, miliaran manusia ambruk.
itu bukti lemahnya manusia. Maka mustahil manusia bisa mengalahkan Allah ketika berperang, bertempur melawan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan riba akan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini nggih, yuqalu yaumal qiyamati liakilar riba. Khudh silahak lil harbi. Kata Ibnu Abbas nggih, wahai orang yang makan riba, ambil pedangmu lawan Allah. Ngeri nggih, untuk menghinakan dia. Dan tidak mungkin manusia mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, Ibu-ibu. Nggih. Yang terakhir, yang keempat, Bu, di akhirat. Orang yang makan riba di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Baqarah 275. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang dia kembali makan riba, padahal dia sudah tahu loh riba itu haram, riba itu buruk, riba itu dosa besar, tapi dia tidak bertaubat, dia mengulang lagi, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya. Loh Pak, dulu katanya orang yang kekal di neraka itu cuma 3 orang. Orang kafir, orang musyrik, orang sinten Bu? Orang yang kekal di neraka sinten Bu? Kafir, musyrik, munafik. Jelas sih? Nah ini kok katanya orang yang makan riba kok kekal di neraka? Maka jawabannya ada 2 makna. Yang pertama, dia kekal di neraka seperti orang kafir kalau dia menghalalkan riba. Dia makan riba sekaligus meyakini halal. Nah ini kekal, berarti dia seperti orang kafir. Dia makan riba sekaligus di hati meyakini riba itu halal, riba itu nggak apa-apa, riba itu boleh. Nah ini bisa kekal selama-lamanya. Yang kedua maknanya adalah dia tidak kekal seperti orang kafir, tapi dia di neraka sangat lama. Banget suwene, itu seolah-olah selamanya Bu. Banget suwene, saking lamanya di neraka mungkin sekian miliar tahun, jangan jelas ya. Tapi banget suwene itu seolah-olah selamanya. Ini 2 makna dari Al-Baqarah 275, Ibu-ibu. Maka setelah kita mengetahui bahaya riba, kita berusaha untuk menjauhi riba sejauh-jauhnya. Kalau kita sudah pernah makan riba, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Dan taubat itu diantara konsekuensinya adalah meninggalkan. Kalau ada orang yang dia taubat kok belum meninggalkan, ya belum taubat, Bu. Jadi konsekuensi taubat itu meninggalkan. Ya kalau dia pegawai bank riba, ya dia keluar, berarti dia sudah bertaubat. Sekarang kita lihat Bu, berikutnya Bu. Riba dilihat dari sebab terjadinya ada 2. Ada 2 macam riba dilihat dari sebab terjadinya. Yang pertama Bu, riba dalam riba qard, itu riba dalam utang piutang. Yang pertama riba qard, qaf ra dad, qardun. Riba dalam utang piutang, dalam transaksi utang piutang. Inilah riba yang paling buruk, riba jahiliyah Bu. Jadi nama lainnya riba jahiliyah. Inilah riba yang sangat buruk. Ya tadi si A utang kepada si B 1 juta, bulan depan kembali 1.200.000. Ini contohnya riba utang piutang, Bu. Kira-kira Bu nggih, ketika si A ini utang 1 juta, kemudian kembali 1.200.000, Bu. Kira-kira kalau dia nggak butuh, nggak kepepet, nggak terdesak, kira-kira mau nggak Bu? Nggak mau nggih, 1 juta kok ditukar dengan 1.200.000. Dia mau kenapa? Karena kepepet. Mungkin istrinya mau melahirkan, nggak punya duit,
mungkin anaknya sakit, mungkin anaknya harus melunasi SPP arep wisuda misalkan. Akhirnya dia kepepet, akhirnya utang. Lah si B ini malah dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kudune kan dibantu, ditolong, dimudahkan. Malah mengambil kesempatan. Mboten niate nulung malah mentung, nggih. Sekarang ada pertanyaan, Pak, boleh nggak sih Pak kalau kita utang sama orang, tadi nggak si A utang 1 juta kepada si B, betul Bu? Lah si B ini dia memberikan tambahan, si A memberi tambahan, si A utang 1 juta kepada si B, boleh nggak sih si A memberi tambahan kepada si B? Jadi dia utang 1 juta, nanti ini kembali 1.200.000. Maka Bu, jawabannya boleh memberi tambahan utang dengan 3 syarat. Jelas sih? Boleh si A memberi tambahan kepada si B, utang 1 juta kembali 1.200.000, boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak ada permintaan dari si B. Sing ngutangi tidak minta. Tadi kan si A utang 1 juta kepada si B. Si A ketika nanti melunasi boleh ditambahi. Nambah 200 boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak ada permintaan dari si B. Jelas sih? Baik permintaan terang-terangan atau dengan bahasa samar. Contoh, kata si B, kowe tak utangi 1 juta ya, ning aja lali ning nglunasi. Nah, bahasa ojo lali ini juga nggak boleh Bu. Apalagi terang-terangan. Tahu tangi ya 1 juta. Nih sesuk nek lunasi ya 1.200.000. Nah ini kan terang-terangan Bu. Tapi ada bahasa-bahasa yang samar tadi. Nek ojo lali. Nah tahu tangi ya 1 juta. Tapi yang pengen ngerti dhewe to. Nah, ini sama Bu. Ini nggak boleh. Meskipun dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kayak ngerti dhewe to. Nah, kowe tak utangi 1 juta, kanggo apa? Kanggo nganu Pak, jualan pecel. Ya jenenge dodolan ki mesti untung. Untung ben berkah ki ya bagi-bagi. Ya padha. Enggak boleh, Bu. Ini mirip. Atau tak utangi 1 juta ya, tapi ya aja lali nek baleke ya nambah saikhlase. Ya, saikhlase padha wae ndak boleh. Sudah nggak boleh Bu nggih, baik terang-terangan atau dengan bahasa yang samar, sindiran nggih. Ngerti to biasanya piye? Ya sama nggak boleh Bu. Nggih. Yang kedua Bu, tidak ada perjanjian di awal. Yang kedua, tidak ada perjanjian di awal. Yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat seperti itu. Ini 3-tiganya harus terpenuhi. Tidak ada tradisi masyarakat nek utang mesti ada bunga. Ini enggak boleh juga. Enggak boleh. Sekarang ada pertanyaan, Pak, si A utang sama si B 1 juta. Dia tidak memberi tambahan, tapi dia ngasih hadiah. Nah, ngoten Bu. Si A utang 1 juta kepada si B. Ngoten Bu. Mungkin dicicil ya. Nyicil pertama 200 sambil nggawa roti. Nah, misalnya begitu, atau nyicil 200 sambil nggawa apa Bu? Telo gosong, misalnya gitu. Boleh nggak sih Pak? Atau mungkin dia ngasih duren. Maka jawabannya Bu, hadiah seperti ini itu tidak boleh diterima kalau utangnya belum lunas. Jelas sih? Tadi kan baru cicilan pertama toh, kan belum lunas ya, maka tidak boleh diterima. Jelas sih? Hadiah ya terserah, hadiah kan macam-macam Bu. Hadiah kan bisa makanan, minuman, ya bisa ojek gratis, nggak boleh. Si A misalnya nggih utang sama si B tadi, si B di jalan pelaku, lalu ya Pak tak boncengke Pak, ini nggak boleh.
Nggak boleh, Bu. Ini riba juga tambahan. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh tambahan, ini nggak boleh. Jadi ketika belum lunas, maka hadiah itu tidak boleh diterima. Atau Bu, boleh diterima, tapi dihitung sebagai bagian dari cicilan. Contoh, nyicil pertama 200.000, si A sambil bawa duren. Duren Bu, 2 biji, misalnya nggih 2 biji, Bu. Nah, si B boleh menerima duren, tapi duren ini dihitung bagian dari cicilan. Duren itu loro to, iki regane 100.000. Wis tak hitung 100.000 berarti kamu nyicil 200 plus duren 100.000. Berarti utangmu tinggal 700.000. Boleh. Lah sesuk nyicil meneh karo duren. Nyicil meneh karo duren. Nyicil meneh karo duren. Jelas Bu nggih? Ngoten Bu. Ini kalau hadiah itu diberikan sebelum lunas. Jelas sih? Masih proses pelunasan. Yang kedua, hadiah itu diberikan ketika pelunasan. Nah, ketika pelunasan. Cicilan terakhir, ini Pak, cicilan terakhir. Ternyata dia membawa opor ayam. Misalnya begini, atau nasi bungkus, nasi rendang, nasi padang begini. Maka jawabannya ibu-ibu, hadiah ini tidak boleh diterima. Jelas begini? Tidak boleh diterima. Boleh diterima kalau tidak ada permintaan dari B atau tidak ada perjanjian di awal. Jadi memang murni kebaikan dari si A. Benar-benar murni inisiatif ide dari A. Jelas bukan? Jadi B boleh menerima dengan syarat tidak ada perjanjian di awal atau tidak ada permintaan dari B. Jadi memang benar-benar inisiatif A. Ini nggak apa-apa. Ini Ibu. Dan ini pernah dilakukan Nabi. Nabi ketika utang onta, ketika Nabi utang onta, Nabi ketika melunasi onta itu dibayar dengan onta lebih bagus. Boleh tadi dengan syarat tidak ada permintaan dari si B atau tidak ada perjanjian dari awal. Jelas Bu nggih? Tapi kalau si B njalo nggak boleh. Wahai A, besok kan mau ngelunasi utangmu toh. Jolali ya nasi padang lu. Nah, ini kan minta, nggak boleh. Yang ketiga, si A ngasih hadiah kepada si B setelah utangnya lunas. Ini hari Ahad, hari ini dilunasi. 1 juta lunas. Besok si A bawa oleh-oleh, gedang goreng, telur gosong, oblok-oblok misalnya begini. Boleh mboten Bu? Boleh, bebas. Karena utang sudah lunas maka bebas. Kata nih Ibu. Baik. Di masyarakat kita Bu, itu ada kerancuan penggunaan istilah bahasa yaitu bahasa meminjam. Ada kerancuan bahasa dalam masyarakat kita dengan istilah meminjam. Atau mungkin kalau bahasa kita ya nyilih pinjam. Contoh Bu, contoh. Si A, Ibu si A. Wahai B, gini si A. Kata si A, kamu tak pinjemi motor. Kamu tak pinjemi motor dengan syarat ketika kembali bensin penuh. Jelas Bu nggih? Contoh, si A bilang, wahai fulan, kamu tak pinjemi motor saya dengan syarat kalau nanti kembali bensin harus penuh. Kata si B sama fulan, wahai fulan, kamu tak pinjemi buku dengan syarat kalau kembali harus disampuli. Jelas sih? Kata si C sama si fulan, wahai fulan, kamu tak pinjemi HP dengan syarat kalau nanti dikembalikan
harus diisi pulsa 30.000. Jelas nggih? Si D, kata si D, wahai fulan, kamu tak pinjami duit 1 juta dengan syarat kalau kembali harus kembali 1.500.000. Ada 4 orang, Bu. Pertanyaan, Bu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, Bu? Tak ulangi. Si A, wahai fulan, kamu tak pinjemi motor dengan syarat kalau nanti kembali motorku harus penuh bensin, diisi bensin penuh. Jelas oke? Kata si B, wahai fulan, kamu tak pinjami buku, silakan dipinjem, tapi nanti kalau kembali harus disambuli plastik sing kandel. Nah, misalnya oke? Kata si C, wahai fulan, kamu tak pinjami HP dengan syarat setelah dipakai nanti harus diisi pulsa 30.000. Kata si D, wahai fulan, kamu tak pinjami duit 1 juta dengan syarat kalau kembali harus kembali 1.500.000. Dari 4 ini mana yang boleh, mana yang terlarang, ibu-ibu? Apa nggak boleh semua? Nggak boleh semua. Maka bunyi jawabannya Bu, A, B, C boleh, A, B, C halal, toyib, legal, sah. Jelas bunyi? Yang haram hanya D. Betul nih Ibu? A, B, C halal, mubah, boleh, toyib, boleh. Sedangkan yang haram itu hanya D. Jelas mungkin? Meskipun semuanya dengan menggunakan bahasa pinjem, pinjem motor, pinjem buku, pinjem HP, pinjem duit. Tapi hakikatnya beda, Bu. Untuk yang A, B, C, kenapa boleh? Karena ini hakikatnya bukan pinjem, tapi hakikatnya sewa. Nah, ngoten Bu. Jelas nggih? Pakai bahasa pinjam tadi tak sampaikan, toh ada kerancuan bahasa. Memang dia pakai bahasa pinjem, pinjem motor, kembali isi bensin. Mananya adalah kamu tak pinjemi motorku pakai, tapi kamu sewa, bayarnya pakai bensin. Silakan HP ku pakai, tapi nanti kembali bayarnya pakai pulsa. Silakan bukuku pakai 3 hari, seminggu, kembali tapi sewanya bayarnya pakai sampul. Betul Bu? Sedangkan untuk D, tadi kan pinjem duit, pinjem uang Bu. Ini hakikatnya bukan pinjem, tapi utang. Jadi A, B, C itu hakikatnya sewa. Jadi bayarnya pakai pulsa, bayarnya pakai sampul, bayarnya pakai bensin. Kalau yang D ini hakikatnya adalah utang. Bukan sewa, bukan pinjem, utang. Dari mana Pak kok tahu Pak? Karena Bu, ketika si D ini, ketika si fulan ini pinjem sama si D 1 juta, maka uang 1 juta ini menjadi milik si A, si fulan pinjem duit 1 juta kepada si D. Maka ketika dipinjemi, maka uang ini menjadi milik si fulan, pindah hak milik Bu. Maka terserah si fulan mau dipakai beli makanan, disedekahkan, mau ditabung, bebas. Karena pindah hak milik. Sekarang si A sama si B sama si C, ketika dia pinjem HP, pinjem motor, pinjem buku, apakah bukunya, HP-nya, motornya pindah hak milik? Tidak, betul Bu? Ketika si fulan pinjem bukunya si A, apakah buku ini miliknya si fulan? Tidak, miliknya tetap miliknya si A. Ketika dia pinjem motor kepada si B, apakah motor ini menjadi miliknya si fulan? Nah, dia tetap miliknya si B. Ketika dia pinjam HP, apakah HP ini miliknya si fulan? Enggak, miliknya si C.
berarti tidak pindah hak milik, maka namanya sewa. Ngerti nih Ibu. Dan ketika si fulan pinjam HP, pinjam buku, pinjam motor, barang-barangnya tidak habis pakai. Dia pakai motor, apakah motor entek Bu? Enggak. Dia pakai HP, apakah HP-nya entek? Enggak. Dia pakai buku, apa buku entek? Enggak. Dia hanya mengambil manfaat. Maka ini kan sewa Bu, seperti sewa rumah kan manfaat. Omai kan nggak entek toh Bu nggih. Beda sama si D, ketika dia pinjem uang 1 juta, apakah uang ini dipakai habis? Habis toh Bu. 1 juta tinggu tuku kelambi yo entek toh Mak, gitu. Maka si D ini hakikatnya utang. Maka ketika ada tambahan 500.000 hukumnya haram riba. Meskipun empat-empatnya menggunakan bahasa pinjem, tapi hakikatnya berbeda Ibu-ibu. Yang kedua Bu, riba baik, yaitu riba dalam akad jual beli. Tadi kan riba koret utang piutang, sekarang riba baik yaitu riba dalam transaksi jual beli. Nah, riba dalam transaksi jual beli ini Ibu-ibu itu hanya terjadi pada benda-benda riba. Jadi jenengan kudu apal benda-benda riba. Ini hanya terjadi untuk benda-benda riba. Apa benda-benda riba? Kata Nabi nggih, kata Nabi itu ada 6. Yang pertama az-zahabu emas, yang kedua wal fiddatu perak, yang ketiga al-burru gandum halus, wasyairu gandum kasar, watamru kurma, wal milhu garam uyah. Ada 6 benda riba nggih, emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam Bu. 6 ini jenengan apalke Bu. Ini benda ribawi nggih. HP benda riba? Bukan. Lah 6 benda ini Bu nggih kalau ditransaksikan dijual belikan harus mengikuti aturan Islam. Kalau tidak nanti terkena riba kita. Mantan Bu harus mengikuti syariat Islam nggih. Nah, sekarang Bu, dari 6 benda riba ini para ulama membagi menjadi 2 kelompok. Dan gampang Bu, 6 ini dibagi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mata uang atau kelompok alat tukar. Yang pertama kelompok alat tukar. Alat tukar yaitu emas dan perak. Di zaman Nabi kan alat tukar kan emas dan perak nggih. Emas itu dinar, perak dirham. Ngoten nggih. Jadi yang pertama adalah alat tukar. Alat tukar ini ada 2 tadi nggih, emas dan perak. Emas dan perak. Nah, emas dan perak ini Bu, alat tukar ini disamakan dengan turunannya. Apa turunan alat tukar? Ya sekarang rupiah, dolar, ringgit, real, yen. Terus Bu, ya ini nggih mata uang di dolar, rupiah, yen, real. Nah, ini namanya alat tukar. Ini kelompok A. Yang kedua Ibu, yang kedua adalah kelompok makanan pokok, yaitu sisanya 4 tadi, yaitu gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Ini kelompok B, kelompok makanan pokok yang bisa disimpan. Ciri makanan pokok itu adalah makanan yang menjadi makanan pokok masyarakat. Artinya kalau dia nggak makan itu hidupnya tidak bisa normal. Contoh misalnya Bu nggih. Ibu-ibu nggih, orang Semarang Bu, sesasi disuruh makan mie. Sanggup Bu? Nah, berarti mie tidak termasuk makanan pokok. Yo urip neng enggak normal.
gitu, enggak normal. Urip tapi enggak normal. Berarti mie semoga tidak makanan pokok. Ngoten Bu nggih. Sekarang Bu, ini kelompok B nggih, kelompok B Bu. Berarti kalau di negara kita ya beras, tiwul, begitu, tepung, jagung itu masuk makanan pokok Bu. Betul Bu nggih? Mohon Bu nggih. Berarti ada kelompok A, kelompok B. Kelompok A adalah alat tukar, kelompok B adalah makanan pokok Bu. Nah, untuk mentransaksikan benda-benda ribawi ini Bu harus mengikuti aturan. Yang pertama Bu, yang pertama nggih, kalau barangnya sejenis, contoh emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, beras dengan beras, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, syaratnya dua. Kalau barangnya sejenis, jelas sih, garam dengan garam, korma dengan korma, beras dengan beras, tiwul dengan tiwul, tepung dengan tepung, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, yen dengan yen, ringgit dengan ringgit, syaratnya dua. Yang pertama harus kontan, Bu nggih. Kontan itu ya cash, tunai. Yang kedua jumlahnya, takarannya, ukurannya sama. Syaratnya dua Bu. Salah satu dilanggar dosa. Salah satu dilanggar nanti terkena riba. Contoh Pak, contoh Bu nggih, misalkan ngeten Bu. Saya misalkan punya uang 100.000 satu lembar. Saya punya uang 100.000 selembar. Ingin beli cilok, misalnya nggih Pak, tumbas cilok ngoten. Pinten 10.000. Setelah didoli tak kasih 100.000. Ternyata bakule nggak punya susuk Bu. Ngoten nggih. Lah saya tetangganya Mas Adit. Wah, bakule ra disusuki Mas. Mas Adit tetangga saya, Mas tolong Mas tuker receh. Ngoten Bu, tuker receh. Ternyata Mas Adit hanya punya uang 90.000, yaitu 20.000, 10.000. Berarti pinten Bu? 90 nggih. Yang 10.000 nanti sore Pak Subaghi, boleh nggak Bu? Saya ngasih Mas Adit 100.000 selembar, tuker nggih, tuker receh untuk tadi bayari cilok tadi Bu. Karena tetangga kan ya biasa toh. Ternyata Mas Adit hanya ngasih saya 20.000, 10.000. Berarti di total 90.000. Saya ngasih 100.000 selembar, Mas Adit ngasih saya 90.000 tapi receh. 10.000-nya nanti sore. Boleh nggak Bu? Boleh mboten? Tidak boleh. Haram. Kena riba Bu. Nah ini pakai akal ini, sebentar tok lah ini. Masuk perasaan, masuk ini. Nah, Bu. Haram Bu. Ini kalau dilakukan jatuhnya nanti riba nasiah. Riba karena penundaan. 100.000 saya cash, Mas Adit ono sing tertunda nanti sore. Apalagi besok, apalagi bulan depan, lebih nggak boleh. Nggak boleh Bu. Kenapa Bu? Karena jenisnya sama, rupiah sama rupiah. Tadi kan syaratnya dua, kontan sama. Jelas nggih? Ini kan ada yang nggak kontan. Saya kontan, Mas Adit nanti sore, nggak boleh. Ini jatuhnya riba nasiah, haram, dosa Bu. Kok iso yo Pak? Meskipun saling ridho tentunya, saling ikhlas, tapi Allah melarang, nggak boleh. Kalau dibayari Mas Adit dulu boleh? Nah itu solusi, bagus, boleh kali itu boleh. Mas Pak Subaghi daripada kangelan wis yang 10.000 tak bayari, atau helm Bu,
PN. Ya nggak apa-apa, boleh terserah. Ini kan bicara ilmu ya, jadi nggak boleh Bu. Ini contoh Bu, karena rupiah dengan rupiah harus sama, sama dan kontan ibu-ibu. Sekarang Bu, ini sering terjadi ketika musim lebaran. Di Simalima Bu, di Simalima sering terjadi. Ibu-ibu punya uang 100.000, punya uang 100.000 tuker sama mereka. Jenengan dapat uang receh 5 ribuan, 10 ribuan, tapi cuman 95.000. Dia menerima 100.000 selembar, jenengan menerima uang receh 5 ribuan, tapi 95.000. Boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram. Ini namanya riba fadl. Nek tadi kan riba nasiah Bu, Mas Aditnya ngasih saya 100.000, tapi nanti sore. Jelas ya? Kalau ini kan enggak, saya ngasih 100.000, saya menerimanya 95, berlebih. Ini namanya riba fadl. Tidak boleh juga, haram. Betul Bu? Nggak boleh. Sekarang Bu, saya punya uang atau saya punya beras rojo lele 5 kilo. Saya punya beras rojo lele 5 kilo. Mas Adit punya beras raskin 10 kilo. Tuker-tukeran, boleh nggak Bu? Kenapa nggak boleh? Nah, nggak boleh, haram. Riba fadl Bu, nggak boleh, haram. Saya beras rojo lele 5 kilo bagus, Mas Adit punya beras raskin 10 kilo. Sama-sama saling ridho, saling ikhlas, tetap haram. Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Kenapa? Saya 5, beliau 10. Karena jenisnya sama, beras. Nek jenisnya sama, tadi mungkin cash dan takarannya sama. 5 kilo ya 5 kilo Mas. Ngaten. Kata nih ibu, sama jenengan punya emas, jenengan punya cincin emas 5 gram. Jenengan punya cincin emas lama, cincin emas lawas 5 gram. Ditukar dengan cincin baru 5 gram emas sama, tapi jenengan nambahi 100.000. Berarti jenengan 100.000 plus cincin emas 5 gram neng lawas. Toko dia hanya ngasih cincin 5 gram neng anyar. Berarti jenengan ada tambahan 100.000. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Ada tambahan. Ini nggak boleh. Jamitan Mas. Ya Allah, dereng rampungnya pripun iki? Pun nggih, pun nggih. Kula saking ingkang nyuting mungkin ajeng tindakan Mas Muslim nggih. Nggih, pripun Bu? Yang dosa dua-duanya. Kalau tahu dua-duanya dosa, nggak boleh Bu. Dua-duanya nggak boleh. Nggih. Satu pun nggih soalnya pun sangat nempel pun. Terus karena itu kan untuk menghindari cicilan, akhirnya dia bersama dengan bank, akhirnya yang bayar bank sesuai dengan harga. Nah, terus bank pun dengan yang si pengambil rumah ini itu akhirnya nyicilnya ke bank, tapi harganya sama sesuai dengan harga yang dibayarkan bank tanpa ada tambahan. Jadi sudah ada kesepakatan antara pembeli dengan bank dan harga itu gimana? Kalau jenengan mau sabar nggih, nanti mungkin kita akan menyampaikan Bu bentuk-bentuk riba yang ada di masyarakat. Dan ada sekitar berapa niki? Ada sekitar 12. Di antaranya adalah beli rumah dengan KPR, beli mobil dengan leasing, bayar utang dengan bayar
utang uang, bayar emas dan seterusnya. Semoga dijawab besok Mas nggih, enggak apa-apa ya Mas ya. Dalam bersambung nggih insyaallah nggih Mas nggih. Karena ini belum rampung Ibu. Tadi kan baru sekali toh, baru satu toh. Belum nanti kalau tukar menukar yang bidang kelompok, ada aturan khusus nggih. Semoga bisa kita sampaikan pada pertemuan berikutnya nggih. Mau nanya, nah si Fulan meminjam uang contoh 30 juta, tapi dia mau nitipkan mobilnya Ustaz, kayak gade gitu. Nah, nanti ada juga, nggih betul. Nggih, nanti ada bener-bener Bu. Di sini nggih, di sini yang ditulisan saya itu nanti nggih di antara bentuk-bentuk transaksi riba di masyarakat adalah memanfaatkan barang gade. Ya, ada yang pertama malah. Pripun? Tapi ini panjang Bu, ini panjang ini nggih. Nggih panjang niki. Nah, ini juga termasuk niki memanfaatkan barang gede, dana talangan haji. Banyak nggih, ada sekitar 12 bentuk-bentuk riba di masyarakat. Semoga bisa sabar mungkin. Soalnya Mas Muslimnya kayaknya mau ke Pudak Payung. Mun nggih Mas, demikian nggih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau naik Mas? Oh iya. Bisa ini kan naik ke atas beliaunya. Tidak apa-apa lah, jam 5:30 ya.